lagi trending soal haram, haram, dan haram. Persoalannya adalah bahwa miras itu haram. Ya, saya pun sepakat bahwa miras itu haram dan memang banyak mudaratnya. Dan pada akhirnya, ya, ketika video ini di-take, ya, Presiden Jokowi secara resmi telah membatalkan, ya, lampiran Perpres tentang izin investasi miras di Indonesia. Nah, ini menjadi angin segar bagi kita semua, ya. Dalam hal ini saya pun tidak minum, tidak ngerokok, tidak minum memabukkan gitu, ya. Atau siapapun kita sama-sama menyadari bahwa yang namanya miras, alkohol di Indonesia tidak akan pernah hilang. Itu dulu kita sepakat bahwa tidak akan pernah hilang, ya. Apalagi orang yang mabok di Indonesia selamanya tidak akan pernah hilang, ya. Karena selain orang mabok karena minuman keras, ya, amer, wine, ciu dan lain sebagainya, orang juga bisa mabuk dari lem, orang bisa mabuk dari pembalut. Nah, artinya apa? Selamanya di Indonesia tidak akan pernah hilang yang namanya orang mabok. Sekarang kita sepakat bahwa miras selamanya di Indonesia akan ada, dan orang mabok selamanya di Indonesia akan eksis. Pada akhirnya kan pemerintah mencoba mencari solusi. Mestinya apakah dilarang dengan konsekuensi dilarang 1 tumbuh 1000, atau kita memberikan izin sekaligus memberikan standar bahwa harus minuman dengan kadar alkohol misalnya 4,5% dijualnya di supermarket, terus yang kadar alkoholnya 29% dijualnya harus di tempat yang seperti ini, dan yang pembelinya harus menunjukkan identitas segala macam, ya, sebagai bukti dia sudah dewasa dan segala macam. Apakah itu nanti yang pemerintah akan dorong gitu? Nah, ini yang menjadi soal dan menjadi tantangan buat pemerintah yang akan datang. Tapi satu yang menarik bahwa dalam polemik miras, selamanya kaum agamis akan semakin eksis. Ada memang yang benar-benar menolak, sangat merugikan generasi dan lebih banyak kebusukan dari alkohol itu sendiri. Tapi ada juga yang menolak keabsahan, ya, Perpres investasi miras itu karena ada unsur lain selain banyak mudaratnya, tapi dia ingin khilafah itu lebih diperkenalkan, ya. Nah, selamanya polemik miras ini akan ada gitu. Dan ketika polemik miras ini ada, di saat yang bersamaan ada pihak-pihak yang menolak karena hanya semata-mata berpikir bertentangan dengan syariat dan juga banyak mudaratnya. Tapi di balik itu ada juga pihak-pihak yang menolak karena alasan bertentangan dengan syariat dan banyak mudaratnya, akan tetapi sekaligus dia memperkenalkan yang namanya khilafah. Nah, cenderung orang-orang seperti ini adalah orang-orang, ya, tipikal yang memang ingin merubah, ya, dasar negara atau apa yang dianut Indonesia sekarang itu lebih cenderung menimbulkan kemaksiatan, lebih cenderung menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama akan disahkan. Nah, itu mereka akan memunculkan itu supaya orang, ya, lebih tergiur dengan khilafah itu sendiri. Sebelum ada polemik bahwa presiden akan meresmikan Perpres investasi miras, ya, orang-orang seperti ini juga sudah banyak yang menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar, bendera, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, ya, dan mereka teguh pada ingin mendirikan negara khilafah. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kita sepakat mabuk itu haram, kita sepakat bahwa selamanya miras akan ada di Indonesia, kita harus sepakat bahwa orang mabuk di Indonesia akan selalu ada. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Bye.